Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandani, NIM 15117081. Nah, pada hari ini saya akan mereview paper yang telah saya baca dengan judul Mineralisasi Emas Epithermal di daerah Sakomera dan Manau, Jambi. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Christine Natalia, STMT, selaku dosen pengampu endapan mineral. Selanjutnya, yang terhormat kepada Abang Tezar Julian selaku asisten praktikum endapan mineral, serta teman-teman semua yang berbahagia. Nah, ini merupakan outline dari paper yang telah saya baca dan saya review. Pertama, kita akan membahas mengenai pendahuluan, kedua, dasar teori, ketiga, geologi regional, keempat, analisis dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, bisa dilihat semua teman-teman, ini adalah referensi utama saya. Jadi ini tuh di-download dari Bionatural Journal, Ilmu Hayati dan Fisik, dengan judul Mineralisasi Emas Epithermal di daerah Sakomera dan Manau, Jambi. Nama penulisnya ini Rosana MF, Sunarie CY, Saala NA, Arifullah dan Hartono dari Fakultas Universitas Padjadjaran, jurusan Teknik Geologi. Nah, selanjutnya kita langsung ke pendahuluan saja. Nah, sebenarnya apa sih latar belakang sehingga terbuatnya penelitian ini? Jadi, hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya kebutuhan logam dasar dan juga logam mulia di Indonesia semakin meningkat. Namun sayangnya, eksploitasi yang berlebihan tidak diseimbangi oleh adanya eksplorasi yang lebih tinggi lagi. Sehingga perlu ada namanya penyeimbangan antara tahap eksplorasi dan juga eksploitasi. Sehingga penelitian ini diadakan. Nah, yang ketiga, bahwa daerah penelitian ini, yaitu daerah Sakomera dan Manau, Kabupaten Maringin, Jambi, memiliki potensi mineralisasi yang terdapat logam mulia dan juga logam berharga lainnya. Next, kita ke rumusan masalah. Nah, pasti bertanya apa sih yang membuat hal ini, penelitian ini terjadi? Jadi kita pengen tahu bagaimana kondisi geologi di daerah penelitian. Kedua, potensi geologi apa saja yang ada di daerah penelitian. Ketiga, apa saja jenis alterasi yang terjadi di daerah penelitian. Dan yang terakhir, apa saja asosiasi mineral di daerah penelitian. Nah, setelah kita tahu rumusan masalah, kita harus tahu tujuan penelitian ini apa. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi geologi di daerah penelitian. Kedua, mengetahui potensi geologi yang ada di daerah penelitian. Ketiga, mengetahui jenis alterasi yang terjadi di daerah penelitian. Dan terakhir, mengetahui asosiasi mineral logam di daerah penelitian. Oke, teman-teman, sekarang kita ke metode penelitian. Jadi dalam metode penelitian ini, para peneliti sebelumnya membaca studi literatur terlebih dahulu, mencari informasi dan juga mengumpulkannya. Setelah mencari informasi, maka dia menggunakan metode 4 analisis. Pertama adalah petrografi, mineralogi, kimia unsur, inklusi fluida. Nah, pada tahap petrografi ini, metode ini menggunakan sayatan tipis untuk melihat tekstur kuarsa dan juga veinnya. Nah, habis itu metode mineralogi. Nah, ini tuh dia melihat potensi logam dasar pada suatu batuan induk. Dan ketiga, dia kimia unsur. Dia melihat unsur-unsur kimia apa saja di daerah tersebut. Dan yang terakhir adalah inklusi fluida. Nah, setelah data-data terkumpul, maka akan dijadikan satu data, yaitu bentuk interpretasi modal zonasi mineralisasi yang nantinya akan digunakan apakah suatu daerah tersebut prospektif atau tidak prospektif. Next. Oke, kita ke dasar teori. Oke, ini merupakan dasar teori pembuatan atau model endapan epithermal low sulfida. Bisa teman-teman lihat semuanya bahwa di sini adalah daerah oksidasi. Di daerah kedalaman 0 sampai 20 meter adalah zona oksidasi. Selanjutnya kedalaman 20 meter sampai 150 meter itu mengalami proses kondensasi. Dan proses 150 meter sampai 350 meter mengalami fase vapor atau liquid. Selanjutnya 350 sampai lebih dari 350 itu dia disebut dengan fase boiling level. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada beberapa tipe alterasi, yaitu tipe propilik, tipe argilik, dan tipe-tipe yang lainnya. Nah, di sini itu bakalan ditemuin, kalian akan menemukan namanya fumarola atau solvatara.
sehingga ada beberapa manifestasi yang dapat kelihatan. Nah, biasanya endapan epithermal low sulfida ini dia itu terbentuk di busur vulkanik. Jadi sehingga batuannya banyak yang batuan vulkanik. Jadi ada dasit, andesit, dan yang lain-lainnya kayak gitu. Nah, sekarang kita ke geologi regional. Nah, ini merupakan peta geologi regional dan juga peta lokasi penelitian. Jadi, daerah Manau dan juga daerah Sakomera itu terletak di utara Provinsi Sumatera Selatan dan juga di timur Provinsi Bengkulu. Nah, daerah penelitian kita juga merupakan lajur Sumatera Selatan dan Cikungan Jambi serta lajur busur Barisan, sehingga daerah ini prospek sekali ya, ada namanya endapan Laut Sulfida. Nah, sekarang saya pengen ngajak teman-teman semuanya untuk melihat lebih lanjut bagaimana kondisi geologi regional dari Sakomera dan Manau. Nah, teman-teman semuanya boleh lihat di sini ada namanya mineral formasi batuan Kitive. Dia itu merupakan batuan gunung Reo Andesit. Nah, selanjutnya ada formasi batuan Kive. Dia itu merupakan breksi gunung api. Serta ada TMDA. TMDA ini dia disebut dengan dasit. TOMH dia merupakan formasi hulu simpang, serta TOMP merupakan formasi pape betung. Dan di sini juga ada gejala-gejala struktur yang ada di dalam geologi regional ini. Oke, sekarang kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Nah, sebenarnya apa aja yang didapetin dari hasil dan pembahasan pada penelitian pada hari ini? Oke, jadi hasil pertama kita mendapatkan hasil analisis petrografi dan juga mineralogi. Nah, teman-teman semuanya bisa ngelihat bahwa daerah di sini terbagi menjadi 3. Pertama adalah litologi, mineral, dan juga alterasi. Nah, litologi apa saja yang didapatkan di sini? Kita dapat menemukan vitrik tuff, lapillit tuff, breksi, andesit, dasit, dan yang lain-lainnya yang berkaitan dengan batuan dari si vulkanik tersebut. Nah, selanjutnya ada mineral apa aja yang kita dapat? Pertama kita dapat clay, mineral dapat, kita dapat vein quartz juga dapat, serta kaolinit dan yang lain-lainnya. Dan alterasi yang didapatkan di sini kita dapatkan alterasi argilik, propilitisasi, dan juga silicifikasi juga dapat tipe-tipe alterasinya. Nah, untuk lanjutnya kita bahas ke selanjutnya. Nah, sekarang saya ngajak teman-teman semuanya buat lihat peta alterasi yang telah dihasilkan. Jadi di sini tuh ada pembagian dua ya, yang kiri sama yang kanan. Yang kiri ini dia menandakan bahwa di daerah Manau, yang kedua di daerah Sakomera. Nah, di sini tuh ada hijau tua, ada hijau merah, ada hijau tua, ada hijau muda, kuning, dan juga warna oranye. Sebenarnya apa sih arti dari itu semua? Jadi warna hijau tua ini dia menandakan bahwa dia di zona alterasi propilitisasi atau di daerah yang cukup temperaturnya tinggi, dan juga mineral-mineralnya kita melihat berwarna hijau kegelapan. Nah, apa aja mineralnya itu seperti epidot, klorit, dan juga kalian teman-teman bisa melihat karbonatan. Nah, selanjutnya yang warna hijau muda. Yang berwarna hijau muda, teman-teman semuanya itu merupakan zona subpropilitisasi, yaitu temperaturnya lebih rendah daripada si alterasi propilitisasi itu tersebut. Nah, jadi kita juga dapat menemukan warna hijau hijau terang gitu. Dan itu juga mendapatkan klorit dan juga karbonatan di sana juga kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ke yang warna kuning. Yang warna kuning ini dia itu merupakan zona argilik. Kalau teman-teman semuanya tahu, zona argilik itu dia itu kayak proses pelapukan juga, proses adaptasi hidrotermal, air hidrotermal, dan juga batuan, sehingga dia akan mendapatkan hasil kolinit, ilit, lempung, dan yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya yang berwarna oranye. Kalau yang berwarna oranye dia itu merupakan daerah alterasi silicifikasi atau proses pengubahan batuan dengan mineral silika. Jadi kita dapatkan
urat-urat kuarsa yang cukup banyak, serta juga daerah-daerah kita juga dapat bisa menemukan lempung dan juga kaulinit, kalsedon juga kita dapat menemukan kayak gitu. Nah, batuan karakteristiknya kita dapat lapilituf, kristal tuf, di situ ada juga vitrik tuf kita mendapatkan di sini. Oke. Next. Nah, sekarang teman-teman semuanya, saya pengen ngajak teman-teman buat ngelihat dari metode analisis petrografi, yaitu sayatan tipis dan juga minegrafi. Di sini itu kita ngelihat batuan yang A. Batuan yang A merupakan batuan dari breksi kuarsa kayak gitu. Ada kuarsa breksi. Yang kedua, ini merupakan contoh urat kuarsa DSK6. Yang ketiga, dia adalah sayatan tipis bertekstur kom. Yang ini merupakan urat kuarsa bertekstur zonal, serta yang di sana ini yaitu juga berbentuk kuarsa krastik. Yang ini koloform. Teman-teman semua, ini bentuknya adalah koloform, dan yang bawahnya adalah krastikom. Kita lihat di sini tuh ada bergerigi-geriginya. Serta yang terakhir adalah sayatan tipis berstruktur kom. Kita lihat di sini. Nah, selanjutnya kita setelah sudah dapat data-datanya, kita simpulkan menjadi satu wadah sehingga kita mendapatkan satu interpretasi yang kita telah hasilkan. Jadi, kita melihat di sini berdasarkan temperatur, berdasarkan mineral, tekstur batuannya, keterdapat mineral, dan juga hal-hal lainnya. Sehingga disimpulkan bahwa sistem mineralisasi vein epithermal di daerah Sako Merah dan Manau ini merupakan sistem epithermal low sulfidation. Nah, di daerah ini juga banyak limpahan mengenai zona logam mulia dan juga zona logam prospektif lainnya dan juga logam dasar, sehingga PT Antam berani untuk membuka dan juga melakukan penelitian di sini karena melihat prospektifnya sehingga dapat dieksploitasi secara mendalam dan lebih lanjut. Nah, selanjutnya di akhir ini saya akan membacakan kesimpulannya. Pertama, alterasi dan mineralisasi emas daerah Sako Merah dan Manau terdapat dalam batuan vulkanik berupa vitrik tuf, kristal tuf, lapilit tuf, breksi, diorit, dasit, dan juga andesit. Nah, kedua, jenis alterasi yang ditemukan adalah propilitisasi, subpropilitisasi, argilik, silisifikasi. Dan yang ketiga adalah cebakan emas yang terdapat di daerah tersebut merupakan vein kuarsa atau stockwork dapat ditemukan. Dan yang terakhir merupakan sistem endapan sulfida pada Sako Merah dan juga Manau merupakan jenis epithermal sulfidasi rendah. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah melihat video ini. Saya pengen mengucapkan selamat kepada Geologi 2017, Angkatan Geologi 2017. Selamat menikmati kerasnya karang sambung di Jawa Tengah. Semoga berhasil sampai selesai. Dan juga buat kakak-kakak Geologi 2016, kami doakan semoga berhasil menjalankan TA dan juga sidangnya sehingga mendapatkan nilai maksimal serta dengan nilai lulus yang memuaskan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.